Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safira Alawiyah. Saya seorang mahasiswa dan menempuh pendidikan di Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD semester 3. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai materi mata kuliah saya, yakni metode penelitian kualitatif yang diampu oleh ibu dosen saya, Dr. Siti Istiningsi MPD. Jadi di sini untuk mengawali materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya, penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Kemudian aspek penting dalam penelitian kualitatif. Saya akan menyebutkan 10 diantaranya. Yang pertama, realitas sosial sebagai masalah yang diteliti. Yang kedua, fenomena atau neumena. Yang ketiga, raport. Yang keempat, tujuan penelitian memahami. Yang kelima, setting alamiah atau natural setting. Yang keenam, untuk generalisasi, yakni subjek dipilih berdasar purpositasnya. Yang ketujuh, mampu membedakan fakta dengan analisa. Yang kedelapan, fungsi peneliti. Yang kesembilan, partisipasi. Dan yang kesepuluh, multimetode. Akan menjelaskan sedikit perbedaan observasi partisipan dan non-partisipan. Ini merupakan bagian dalam metode penelitian kualitatif. Jadi, observasi partisipan ini sendiri adalah sebuah bentuk dari metode untuk melakukan pengamatan yang dimana dilakukan oleh para observer dengan cara menjadi bagian dari sebuah kehidupan yang dimana akan dilakukan sebuah observasi. Biasanya observer akan melakukan tindakan dengan cara yang sungguh-sungguh sehingga observer akan dapat dianggap sebagai seorang anggota daripada kegiatan observer itu sendiri. Sedangkan observasi non-partisipan adalah sebuah bentuk dari partisipasi yang dimana observer kemudian tidak akan termasuk ke dalam sebuah kehidupan daripada orang yang dilakukan observasi dan juga akan terpisah daripada berkedudukan sebagai seorang pengamat. Tahapan ini observer hanya mengamati. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seseorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Dan untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Wawancara terbagi menjadi dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Kemudian yang kedua, observasi. Data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama participan observation dan non-participan observation. Baik, kita lanjut saja. Mohon maaf apabila backsoundnya agak berisik. Jadi lanjut, sama halnya dengan yang tadi saya jelaskan. Di sini observasi juga terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama participan observation dan non-participan observation. Yang ketiga angket atau kuesioner. Yang keempat, studi dokumen. Lanjut saja ke penyampaian materi yang ketiga.
Oke, materi yang ketiga ini mengenai penelitian analisis dokumen atau analisis konten. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian analisis konten secara umum. Analisis konten secara umum merupakan metode penelitian yang baik, kita masuk ke dalam pembahasan materi yang ketiga. Jadi materi yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian analisis dokumen atau analisis konten. Di sini saya akan menjelaskan secara umum pengertian penelitian analisis konten. Secara umum, analisis konten merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi komunikasi. Ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk analisis konten, kuantitatif dan kualitatif. Yakni analisis konten atau analisis isi adalah penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Namun di sisi lain, analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Analisis ini pun dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan, televisi, dan semua bahan-bahan dokumentasi lainnya. Kemudian masuk ke dalam tujuan penelitian analisis konten. Analisis konten memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik. Beberapa di antaranya analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Kemudian ada pula analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda dan sebagainya. Kita lanjut masuk ke dalam pembahasan materi yang kelima, yakni penelitian studi kasus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian studi kasus itu sendiri dulu. Jadi dalam tradisi keilmuan, penelitian kualitatif dikenal juga terminologi studi kasus atau case studies sebagai sebuah jenis penelitian. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan kasus tertentu. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Jika pengertian pertama lebih mengacu pada strategi penelitian, maka pengertian yang kedua ini lebih pada hasil penelitiannya. Jadi itu yang membedakan antara pengertian pertama dan yang kedua. Kemudian tujuan dari penelitian studi kasus, di sini saya mengambil salah satu tujuan penelitian studi kasus menurut para ahli, yakni menurut Yin. Penelitian studi kasus pada awalnya bertujuan mengambil lesson learned yang terdapat di balik perubahan yang ada, tetapi banyak peneliti studi kasus oleh para antropolog budaya ini adalah laporan objektif tentang situasi dan biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga, melaporkan secara objektif informasi yang dipelajari dari partisipan di lokasi penelitian. Etnografi realis ini menceritakan penelitian dengan suara memihak orang ketiga dan mungkin itu saja penjelasan materi atau penyampaian materi mata kuliah metode penelitian kualitatif yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata dan sebagainya, mohon dimaafkan.